Cerita Hebat, episode yang kedua kali ini. Hari ini kita akan ngomongin tentang perempuan dalam industri pariwisata. Tapi sebelum itu mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo, aku Natasha sebagai program officer intern di Yayasan Kokalbe. Tapi hari ini aku juga akan ditemani oleh dua speakers kita yang mau aku invite dulu ya. Sebentar. Oke, kita tunggu untuk join ya. Hai Kak Anya, Halo, apa kabar? Tasya. Begitu kabar baik. Suara aku terdengar jelas ya Kak? Terdengar jelas kok. Kalau aku jelas nggak ya? Jelas. Oke, Okay. mungkin kita tunggu untuk Kak Ita ya, Kak Anya ya, sebentar. Oke, no problem. Oke, gimana Kak Anya hari ini? Kabarnya baik? Baik, ya Tasya gimana? Baik, hari ini sibuk Kak? Atau lagi free aja hari ini? Ya, seperti biasa ya. Oke. Kenapa? Lumayan hektik hari ini. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya hari ini. Oke, mungkin kalau misalnya Kak Anya mau perkenalan duluan boleh, karena ini kayaknya untuk kaitannya ada kesulitan untuk masuk, jadi boleh perkenalan duluan Kak. Oke, halo semuanya. Halo Yayasan Kalbe, thank you so much for ini. Thank you banget udah ngundang aku jadi speaker hari ini. Perkenalkan, nama aku Maria Anya Andani, biasa dipanggil Anya. Dan aku diundang speaker kali ini as Putri Pariwisata Best Presentation tahun 2021 Kalimantan Timur. Oke, halo, salam Kak Tasya, Kak Kak Anya. Kak Ita boleh perkenalan mungkin, kenalan dengan Kak Anya dan juga teman-teman yang hari ini lagi menonton. Kedengaran kan suara saya? Kedengaran, siap, kedengaran banget. Oke, semua salam kenal teman-teman yang sudah bergabung. Salam kenal untuk Kak Natasha. Jumpa lagi kita sama Kak Anya. Saya Benedikta Palandombo, biasa dipanggil Ita. Mungkin segitu dulu ya. Oke, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Anya untuk perkenalannya. Jadi teman-teman, Kak Ita ini merupakan salah satu penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe ya Kak? Betul. Dan Kak Anya adalah salah satu Putri Pariwisata Best Presentation ya Kak ya? Betul, di Kalimantan Timur. Bener Kak? Oke, mungkin perkenalannya udah cukup nih. Aku jadi penasaran. Mungkin aku boleh ke Kak Ita duluan. Kak Ita kan sekarang lagi berkuliah ya Kak, mengambil jurusan pariwisata, betul? Betul ya? Iya. Kenapa sih Kak awalnya tertarik untuk masuk jurusan pariwisata? Ini untuk mau belajar pariwisata sebenarnya ini banyak option-nya. Yang pertama, saya sendiri merasa bahwa kehilangan budaya. Karena kehilangan budaya karena pertemanan itu di lingkup yang benar-benar lebih modern, jadi lupakan budaya. Ini pertama untuk budayanya. Jadi merasa kehilangan budaya, gimana sih cara misalnya kayak prosesi untuk pernikahan atau segala macam di Sumba. Bahkan masih mencari tahu itu sebenarnya kayak gimana. Nah, kebetulan waktu itu dekat sama Pater Robert yang salah satu pendiri dari Rumah Budaya Sumba. Jadi sering hampir tiap hari waktu itu dekat-dekat di 2019 lebih berbicara banyak tentang budaya. Jadi mau kayak gimana sih kita mau mengenal budaya kita sendiri, baru kita belajar untuk belajar budaya orang lain. Yang itu dulu yang paling penting. Karena anak muda zaman sekarang itu kebanyakan kehilangan jati diri sendiri, bahkan budaya daerahnya pun tidak tahu, apapun dia tuh nggak tahu, jadi proses adatnya tuh kayak gimana. Nah, dalam beriringnya waktu, sering banyak percakapan dengan Pater Robert, jadi itu mulai memicu juga, dan Pater sendiri mendorong bahwa pariwisata di Sumba nih ke depan bagus. Bagaimana kalian anak muda nih mempertahankan, karena secara turun-temurun gimana sih kalau misalnya di masa kita sekarang ini yang generasi Z hilang begitu saja budayanya, habis. Betul. Bagaimana kita memperkenalkan ke orang lain budaya kita sendiri. Nah, setelah itu mau
juga mengeksplor gimana sih budaya orang lain, wisata di luar Sumba itu kayak gimana, budaya Sumbanya tuh kayak gimana, destinasi wisatanya tuh kayak gimana. Pokoknya itu aja sih Kak. Oke, berarti Banyak dari ya. dari dalam Sumba dulu tertarik dengan potensi Sumba, lalu akhirnya jadi ingin melihat potensi budaya dan pariwisata di luar Sumba gitu ya Kak Ita ya. Betul sekali. Lebih kayak gitu. Wow, keren banget. Mungkin sekarang aku ke Kak Anya nih. Kalau Kak Anya sendiri kenapa sih Kak memilih untuk mengikuti kompetisi Putri Pariwisata? Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin beauty pageant kan itu banyak banget ya Kak. Tapi kenapa Kak Anya sendiri tuh tertarik untuk ikut Putri Pariwisata terkhusus di Kalimantan Timur juga nih Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk cerita panjangnya tuh panjang banget ya. Kayak story short aja dulu. Sebenarnya sebelum ke Putri Pariwisata yang di Kaltim itu kan aku di kota dulu, Balikpapan dulu. Nah itu intermezzo aja sih, karena ntar tuh bakal nyambung ke yang lain gitu. Nah terus kalau untuk kayak alasannya tuh kenapa sih kayak harus ikut Duta Wisata, Putri Pariwisata, itu sebenarnya kalau alasan pribadi aku itu lebih ke I believe kalau misalnya ikut Duta Wisata itu tuh juga apa ya, mengembangkan potensi dan bakat aku gitu kan. Karena juga kalau di Putri Pariwisata, Duta Wisata, itu tuh kita belajar untuk improve our soft skills gitu. Dan ini tuh banyak banget ya, kayak public speaking, table manner, terus tuh how to behave as an ambassador, terus tuh juga time management, dan lain sebagainya banyak banget. Terus tuh aku juga merasa kalau ikut Putri Pariwisata itu menambah relasi ya. Dan khususnya itu, ya relasinya itu kan banyak banget ya. Nah, itu tuh salah satunya di forum aku sendiri, di forum Duta Wisata Balikpapan. Di mana di forum Duta Wisata Balikpapan itu banyak banget karena isinya, dan banyak banget dari pemerintahan, bank, gitu, swasta. Jadi kayak kalau misalnya aku butuh sesuatu, kayak I know that they always apa ya, ngebantuin kita gitu. Dan juga kalau ikut Duta Wisata, Putri Pariwisata kan juga sering bertugas gitu ya. Nah, bertugas juga ketemu sama pejabat-pejabat Pemkot yang ada di Kalimantan Timur. Nah, itu sebenarnya untuk nambah relasi juga sih. Nah, terus tuh juga karena kalau Duta Wisata kita sering kayak apa, berinteraksi dengan turis ya, kayak lokal, internasional itu. Itu tuh juga untuk apa ya, menambah teman, nambah pengetahuan juga. Kayak banyak banget beberapa turis yang aku ajak ngomong tuh menambah insight di aku gitu. Tapi way more than that, sebenarnya alasan utama aku untuk mengikuti Duta Pariwisata itu karena aku kayak Kak Ita tadi sih, maksudnya kayak aku ngerasa and that time kan aku 20 tahun tuh, aku 20 tahun itu udah kontribusi apa sih ke kota aku gitu, ke provinsi aku tuh udah kontribusi apa gitu kan. Nah, maka dari itu aku milih Duta Wisata gitu, karena aku melihat potensi wisata di Kalimantan Timur itu bener-bener potensial banget. Dan kalau di Duta Wisata pun kita tuh hanya jadi gitu, tapi kita juga jadi inisiator, terus tuh eksekutor juga. Jadi kayak banyak yang bisa dilakuin sebagai kita anak muda untuk apa ya, untuk nge-improve our hometown kayak gitu lah istilahnya. Wah, keren banget dari alasannya, padahal ini baru permulaan ya teman-teman, tapi udah keren banget alasannya dari A sampai Z, dari relasi sampai pengembangan soft skill sampai hometown juga yang mau di pengelolaan. Wow, keren banget Kak Anya. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kakak-kakak. Kan pastinya kalau misalnya kita mau memulai sesuatu yang baru, itu ada rintangan atau tantangan yang kita temukan. Mungkin aku mulai dari Kak Ita kali ya. Kak Ita, ada nggak sih rintangan yang ditemukan saat menjadi mahasiswi jurusan pariwisata? Karena kan sebenarnya kan jurusan itu banyak banget ya. Kenapa harus pariwisata, dan apakah ada sebenarnya pada saat memilih pariwisata nih ada tantangan sebenarnya dalam memilihnya gitu? Oke, langsung aja ya Kak aku jawab. Jadi rintangannya itu selama menjadi mahasiswi pariwisata, selama menjadi waktu kuliah dari semester 1, sekarang kan kita semester 6. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 tuh kan kita di kelas. Sejauh ini nggak ada sih untuk rintangannya soal materinya. Kan biasa itu materi kayak ya udah kita terima ngerjain tugas kayak gitu. Nah, sekarang saat ini kan lagi magang di The Ritz-Carlton Bali.
Kan jurusanku pariwisata, prodi terapan pengelolaan perhotelan. Nah, ini benar-benar waktu awal dari bulan Januari sampai sekarang, kita tuh beradaptasi. Lebih beradaptasi, gimana sih kita mulai mengasah soft skill yang kita punya, gimana sih jadi kita berusaha untuk ada ketepatannya, bagaimana kita beradaptasi dengan relasi-relasi kita, senior kita, atasan kita, cara kerja kita, kecepatan pun itu perlu. Karena ini lebih ke servisnya. Eh, Halo, terdengarkah suaraku? Oke, kedengeran Kak. Kayaknya aku yang terputus ya. Kalau dingin semua jadi aku diam. Oh, enggak, aku tuh udah tersambung lagi Kak. Udah, aman. Udah. Oke, oh dari Kak Itanya juga terputus-putus ya Kak. Kak-nya gimana? Di Kak-nya gimana? Iya sih, kaitannya juga terputus. Kalau aku masih terputus, aku terputus gak ya? Saya? Enggak. Iya, Kak Ita, Kak-nya dari tadi jelas, tapi untuk Kak Ita sedikit putus-putus, berarti di Kak Itanya ya? Oh ya, kayaknya ini deh. Apa loading ya? Jaringan mungkin. Oke, gak apa-apa teman-teman kalau gitu. Sembari menunggu Kak Ita untuk terhubung kembali gitu ya. Mungkin aku juga mau menanyakan hal yang sama dengan Kak Anya nih. Kak Anya, kalau misalnya tadi udah ada sedikit jawaban dari Kak Ita mengenai mungkin rintangannya itu baru terasa pada saat magang gitu ya, pada saat kerja praktik. Kalau dari Kak Anya sendiri ada nggak sih Kak pada saat mau jadi putri pariwisata ataupun pada saat ikut training atau rangkaian acaranya ada nggak sih Kak rintangan yang Kakak rasakan? Boleh ceritain dong. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau rintangannya, kalau waktu jadi duta wisata yang di Balikpapan ya, itu tuh kita udah di-prepare gitu sih, Kak. Jadi sebelum kita dilantik jadi duta wisata itu, kita udah ada karantinanya itu udah kayak sebulan. Jadi kita tuh bener-bener di full prepare banget, kayak public speaking, terus tuh ya aku bilang time management, table manner, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tuh udah dilatih gitu waktu di karantina. Jadi waktu kita dilantik jadi duta, kita udah fully ready gitu, dan gak cuma aku, dan all of duta wisata di Balikpapan tuh kayak gitu. Nah, untuk rintangannya sendiri tuh mungkin waktu menuju ke provinsinya itu sih Kak, itu kan lagi kayak seleksi lagi gitu ya. Nah, seleksi lagi, dan kalau misalnya diinget-inget dulu itu Berat ya Kak ya, sepertinya berat deh. sangat waktu di Putri Pariwisata Kaltim itu kan ngelawannya juga kota-kota yang ada di Kalimantan Timur ya, dan itu Betul. tantangannya tuh lebih ke ya menyiapkan materi, menyiapkan apa ya namanya tema yang akan mau dibawa ke provinsi itu tuh apa, advokasi yang mau dibawa itu apa, terus tuh kan juga harus out of the box, harus kayak something new ya, gitu. Rintangannya lebih itu sih Kak. Oke, berarti pada saat udah next step ya kan, next step baru berasa kayak, wah ini udah bukan, kalau misalnya bahasa santainya tuh, ini bukan wilayah gue nih, udah banyak wilayah nih, tantangan dan Banget. betul. Halo Kak Ita, udah tersambung Halo, lagi. mohon maaf teman-teman, jaringanku. Ya, nggak apa-apa. By the way, terima kasih banyak Kak Anya untuk jawabannya. Jadi aku tahu gitu ya rintangan di dunia duta pariwisata atau putri pariwisata itu seperti apa. Gitu. Kak Ita, apakah aku udah terdengar lagi dengan jelas Kak Ita? Udah karena udah. Oke, kalau gitu boleh tadi kalau misalnya ada yang mau ditambahin lagi Kak, tadi udah nyampe dari masa magang ya. Seperti apa Kak? Lanjutannya boleh? Jadi waktu saat magang tuh kita diasah, di-push untuk benar-benar ada ketepatannya, tanggung jawabnya, kecepatannya paling penting karena kita nih menghadapi tamu, memberikan pelayanan servisnya. Jadi kita pun menghadapi tamu dari berbagai negara dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya ada case bagaimana kita cara menghandle case itu biar cepat tamunya itu sedikit lebih tenang. Benar-benar kayak otak kita diasah lebih cepat lagi, soft skill kita, tenaga kita, segala macamnya.
karena kayak kuliah tuh enak menurutku, kayak ya udah di kelas pulang kerja tugas dan benar-benar kalau di waktu magang nih benar-benar semuanya. Mungkin itu sih lebih kayak halo Kak, Oke, suara aku. terdengar kan tadi mungkin di aku agak putus-putus, tapi di Kak-nya aman ya? Tadi agak putus-putus sih, tapi kayak lebih ke kalau magang tuh challenge gitu ya Kak Ita ya. Iya, lebih challenging kalau misalnya aku, Lebih challenging. iya kalau misalnya aku dengar dari putus-putusnya sih tadi kayak gitu nih teman-teman. Oke, sepertinya Kak Ita akan terputus kembali, tapi nggak apa-apa, aku udah mengerti intinya ya. Mungkin di dunia magang nih teman-teman, kalau teman-teman yang juga lagi magang, pastinya merasakan kalau magang tuh lebih, halo, iya nggak apa-apa Kak Ita. Iya Ini aku Kak, udah terdengar lagi ya? kedengaran kok Kak. Oke. Oke, mungkin tadi aku melanjutkan dari Kak Ita, betul. Mungkin magangnya Kak Ita tuh lebih challenging, lebih ketemu berbagai macam orang gitu ya. Apalagi kalau misalnya pariwisata, nggak hanya dari dalam negeri kita, nggak hanya dari dalam kota kita, tapi juga turis-turis dari luar kota, dari luar negeri. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ita untuk jawabannya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya tuh mengenai daerah asal gitu ya. Kalau misalnya tadi Kak Ita dari Sumba, dari NTT, dan juga kalau misalnya Kak Anya kan ini representatif dari Kalimantan Timur ya Kak ya. Mungkin Iya aku benar. mau bertanya kayak boleh nggak sih mungkin dari Kak Anya dulu, karena dari tadi udah dari Kak Ita, sekarang mulai dari Kak Anya. Dari Kak Anya dulu boleh nggak sih Kak diceritakan tentang pariwisata daerah Kalimantan Timur itu seperti apa yang spesial, karena aku pribadi tuh belum pernah ke Kalimantan Timur gitu ya, dan mungkin juga teman-teman penasaran gitu yang spesial dari Kalimantan Timur. Okay. Kalau untuk Kalimantan Timur, kayaknya kalau bicara wisata Kaltim itu bisa 3 hari 3 malam ya sebenarnya. tapi ini long story short aja. Sebenarnya wisata di Kalimantan Timur tuh menurut aku unik banget karena wisata di Kaltim itu tuh gabungan antara wisata sejarah dan juga wisata alam sebenarnya. Jadi kalau kenapa aku bisa bilang wisata sejarah dan alam, karena di Kaltim sendiri tuh sejarahnya tuh kuat banget. Apalagi ada di Kalimantan Timur tuh namanya Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, di Kutai Kartanegara itu tuh tempat berdirinya kerajaan Mula Warman, di mana kerajaan Mula Warman tuh kerajaan tertua di Indonesia ya. Di Kutai Kartanegara kayak banyak banget museum peninggalan dari kerajaan Majapahit sih, kerajaan Mula Warman ya. Kerajaan Mula Warman. Nah, begitu pula juga di in my hometown di Balikpapan itu. Nah, karena as I remember di Balikpapan itu merupakan tempat pertama kali Jepang landing di Indonesia. Jadi ini ya, guys, correct me if I'm wrong. Nah, di Balikpapan itu banyak banget peninggalan Jepang, kayak meriam Jepang, even ada kayak tempat pembantaian pahlawan Indonesia di Balikpapan itu ada. Nah, talking about wisata alamnya di Kalimantan Timur itu sebenarnya tuh banyak banget di Balikpapan, di Samarinda itu banyak banget pantai. Kalau misalnya kakak-kakak atau audiens di sini tuh belum aware dengan wisata Kalimantan Timur, mungkin pernah tahu Pulau Derawan ya. Nah, Pulau Oh Derawan iya pernah dengar, aku pernah dengar. itu tuh di Kabupaten Berau. Nah, di Berau tuh juga banyak banget wisata alamnya. Tuh kayak ada Pulau Derawan, Pulau Kakaban, dan itu sebenarnya tuh must visit sih. Jadi kayak ya, aduh pokoknya indah banget deh Kalimantan Timur. Paradise of the East, guys. Wah, aduh aku baru dengerinnya aja tuh udah kebayang-bayang. Aduh kayaknya bagus banget nih, harus ke sana nih ya. Mungkin next holiday kalau misalnya teman-teman lagi cari perencanaan mau liburan kemana ya, mungkin boleh tuh dicoba untuk ke daerah Kalimantan Timur ya, Kak Anya. Tapi so far Kalimantan Timur menurut Kak Anya, apakah salah satu kota yang menjadi pariwisata terbaik di mata Kak Anya atau seperti apa nih? Kalau menurut aku, Kalimantan Timur as general itu pariwisatanya menjadi tempat tujuan wisata ya. Tadi pertanyaannya. Ya, betul. Yang baik banget, tapi emang masih kurang tereksplor karena
kalau di Kalimantan Timur sendiri itu kan susahnya mungkin aksesnya ke sana ya, karena kalau ke Derawan sendiri itu mana-mana. But trust me guys, it will be worth it. Dan di Kalimantan Timur tuh juga tadi aku kayak lupa mention, itu bahkan banyak banget hidden gem gitu guys, kayak Hidden Kabupaten gem Pasir. buat Itu anak-anak generasi sekarang, hidden gem nih, hidden gem. bener banget. Kalau misalnya bosan nih dengan kemacetan ibu kota atau kemacetan kota-kota gitu, datang ke Kaltim melihat pantai gitu. Even apa ya, kan karena lautnya tuh jernih banget ya kalau di Derawan ya. Itu kalian tuh bisa kayak, tau gak sih yang kayak melayang di perahu gitu. Iya, iya. Wah, asik banget, seru banget. Wah, pasti indah banget ya. Oke, thank you so much Kak Anya. Mungkin teman-teman yang dengerin juga sama seperti aku lagi membayangkan Kalimantan Timur beserta dengan keindahannya nih. Mungkin karena tadi kita udah ngobrolin tentang Kalimantan Timur, sekarang kita pindah lagi ke Kak Ita karena sepertinya jaringannya sudah membaik nih sekarang. Oke, tadi Kak Ita sempat mention juga kalau Kak Ita tuh dari Sumba gitu ya. Kak Ita boleh dong ceritain juga asal kakak kan dari sana ya. Terus ada nggak sih wilayah ataupun daerah tertentu yang menurut kakak nih bagus banget dan kayaknya tuh bisa kakak kembangkan atau menjadi mimpi kakak yang akan kakak kembangkan, ada potensinya nih. Boleh dong diceritain. Terima kasih. Baik Kak, saya langsung jawab. Jadi di Sumba itu Oke, apakah terputus lagi atau di aku aja? Ya, takut-takut sinyalku juga sih Kak. Sama nih aku. udah terdengar suaraku Kak? Halo, Kak Ita. Halo. Halo Kak Ita. Kak Ita udah bisa dengar aku jelas kah? Mungkin teman-teman yang nonton boleh komen kah ini jaringannya dari aku, dari Kak Ita, atau yang stabil yang mana? Soalnya aku takutnya jaringan aku yang tidak stabil nih. Tapi Kak Anya bisa mendengar aku ya Kak? Bisa. Ah, oke. Bisa Kak. Oke, sepertinya Kak Ita akan terputus kembali. Tapi kita tunggu sebentar. Tadi masih ngomongin Kalimantan Timur aja nih sama Kak Anya kalau seperti itu ya Kak. Boleh. Berarti Kak Anya itu memang dari lahir kah di Kalimantan Timur atau seperti apa Kak? Iya, jadi aku tuh lahir, terus tuh aku sekolah itu di Kalimantan di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Nah, itu ya terus tuh kan kuliah nih di Jawa. Nah, terus itu waktu pandemi aku balik lagi ke Balikpapan itu for 2 years. Waktu kan pandemi 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah waktu pandemi itu tuh baru aku duta wisata Putri Paris waktu ke Bali gitu. Oke. Berarti pada saat pandemi inilah baru dimanfaatkan untuk kembali lagi ke daerah asal. Di situ ada opportunity untuk menjadi duta pariwisata ya. Berarti kalau misalnya dilihat-lihat ini Kak Anya ini adalah salah satu orang yang bisa melihat kesempatan dengan baik. Dengan adanya pandemi aja bisa tiba-tiba ikut duta pariwisata. Oke, sepertinya di aku nih Kak Ita belum masuk lagi. Berarti kita bisa tanya-tanya lagi bersama Kak Anya nih selanjutnya. Kalau misalnya aku tuh dari tadi tuh udah terpukau sama Kalimantan Timurnya nih ya, sama Balikpapan dan kota-kota lainnya. Tapi aku juga penasaran nih Kak, kalau misalnya jadi putri pariwisata, sebenarnya tuh ngapain aja sih, apa aja yang dipelajari, kegiatan sehari-harinya seperti apa aja yang dilombakan gitu. Oke. Sebenarnya untuk apa yang dipelajari sebagai duta, sebagai putri pariwisata itu lebih ke in-depth pengetahuan pariwisata ya sebenarnya. Jadi kayak pengetahuan tempat pariwisata
terus tuh pariwisata in general, terus tuh aku tuh juga baru tahu di tempat itu ada barunya, baru tuh ada apa ya, pengurus pariwisatanya, baru tuh banyak banget, maksudnya kayak persyaratan sebuah tempat untuk jadi tempat wisata. Nah itu tuh Halo, sorry teman-teman. Suaranya Halo, masuk nggak ya? Oke, halo. Aduh, maaf Oke. banget. Ini Oke. kita udah bisa Maaf saling kan, mendengar jaringan kah? aku nggak Aduh, kondusif. ini tiba-tiba HP aku panas banget, jadi ke close dia Instagram. Iya, Gak Oke, apa-apa, oke. aku juga tadi katanya sempat nggak ada suara. Kayaknya hari ini memang kendala teknisnya lumayan banyak, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol aja. Tapi sekarang aku udah terdengar kah, kakak-kakak dan teman-teman? Udah, aman. kakak udah. Oke, siap. Kita lanjut aja. Aduh, aku jadi bingung mau lanjut ke yang mana. Soalnya dua-duanya udah bagus nih jaringannya. Oke, tadi tuh aku dari ini, apa yang dipelajari waktu jadi putri, ya. Iya, boleh Kak. Benar. Boleh Kak Anu dilanjutkan dulu. Semoga aman ya jaringannya. Lanjut. Tapi panik aku tiba-tiba keputus gitu. Oke, tadi tuh kan in-depth knowledge tentang tourism ya. Sebenarnya mungkin kayak jauh lebih tahu daripada aku. Pokoknya tentang in-depth tourism, terus tuh tentang apa aja sih sebenarnya yang telah aku lakuin sebagai putri gitu kan. Sebenarnya yang aku lakuin itu bersama dengan Forum Duta Wisata Balikpapan. Jadi kita itu balik lagi tentang yang tadi aku jelasin sebelumnya ya. Kita kan duta wisata tuh sebagai promotor, terus kita juga inisiator, baru eksekutor. Jadi bersama dengan forum aku, itu kita bersama-sama mewujudkan hal itu, mewujudkan how to improve our tourism di Balikpapan. Nah, mungkin untuk program kerja apa aja itu bisa dilihat di Instagramnya @fbbb_bpn. Nah, wah, promosi ini. Sini. lancar banget ya. Kalau untuk pribadi sendiri, sebenarnya ini aku ngebawain advokasi yang aku bawa ke provinsi kemarin sih, yaitu aku tuh kayak buat program gitu, Kak. Itu namanya tuh Save Together with Chris. Jadi waktu pandemi itu, kita kan industri pariwisata kan lagi terpuruknya banget nih waktu pandemi kemarin. And we need namanya tuh sertifikasi CHSE. Nah, untuk sertifikasi CHSE kan banyak banget nih penunjangnya gitu kan. Nah, kebetulan di salah satu tempat wisata di Balikpapan itu tuh udah ada yang sertifikasi CHSE. Nah, di situ aku lebih kayak gimana nih cara nge-improve-nya lagi. Nah, itu dengan cara aku kayak ke penjual-penjual di situ, Kak, kayak pelaku ekonomi di sana itu tuh menyediakan QRIS. Jadi itu untuk kayak mencegah apa ya penularan COVID lewat uang tunai gitu ya. Nah itu jadi aku buat program itu. Jadi ya gitu deh apa yang aku lakukan. Wow, nice. Thank you Kak Agi untuk jawabannya. Jadi kita teman-teman untuk kegiatan sendiri dari Duta Pariwisata Duta Putri Pariwisata. Aduh, gimana tuh? Sama aja sih kayaknya ya. Sama aja ya sebenarnya Duta Pariwisata dan juga Putri Pariwisata. Oke, terima kasih banyak Kak Anya. Mungkin sekarang kita kembali lagi ke Kak Ita. Karena ini tadi aku balik lagi ke pertanyaannya yang terakhir bersama Kak Ita. Karena menurut aku ini penting banget nih. Asal kakak kan dari NTT ya, Kak Ita, betul ya? Ya, Sumba. Iya.
ada nggak sih Kak wilayah atau daerah di Sumba gitu ya yang ingin Kakak kembangkan potensinya atau yang menjadi mimpi Kakak? Boleh dijawab gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Saya langsung jawab aja. Nah, ngomong soal potensi, karena Pulau Sumba ini kan memiliki 4 kabupaten. Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Nah, dari keempat kabupaten ini memiliki khasnya masing-masing. Untuk kalau aku kan tinggalnya di Sumba Barat Daya. Nah, di Sumba Barat Daya ini itu ada yang dibilang Kampung Ratenggaro. Oke. Kampung Ratenggaro yang dekat dengan Danau Wekuri. Mungkin Danau Wekuri ini salah satu danau yang mungkin udah booming dibicarakan di sosmed di mana-mana. Nah, di sana tuh untuk akomodasinya ke sana, semua segala macamnya tuh belum memadai menurutku, karena untuk salah satu destinasi pariwisata itu dikatakan bagus kalau dia menarik minat dari pada wisatawan dengan something to do, something to see, something to learn, kayak gitu. Nah, untuk apa sih yang menarik dari danau tersebut, danau air asin ini, sehingga tamu wisatawan itu bisa pergi. Nah, untuk menarik itu harusnya kan ada penunjang-penunjangnya. Ini putus-putus lagi Kak atau di aku aja? Kayak nge-freeze ya. Iya, di kaitannya ya, Kak-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita tunggu sebentar. Nah, ini udah mulai tersambung lagi nih. Kak Ita putus lagi. Halo? Ini udah terdengar lagi Kak Halo Ita? Kak. Terdengar Kak suaraku Kak Natasha? Sudah terdengar. Aman. Boleh dilanjutin ya. Tadi yang di potensi tuh aku jadi blank kan. Yang terakhir. Nah, potensi wisatanya yang di Danau Wekuri itu, terus ada jadi menurutku yang masih sangat kurang itu manajemennya, pengelolaannya ya. Pengelolaannya. Terus bagaimana membuat first impression wisatawan itu bisa datang lagi, menarik minat untuk datang lagi. Emang something to see-nya udah ada, something to do-nya udah ada, tapi menurutku lebih ke keamanannya aja. Oke, ternyata seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga nih salah satu destinasi yang menurut Kak Ita tuh ini sebenarnya udah bisa menarik para wisatawan, tapi mungkin memang manajemennya atau pengelolaannya belum terlalu baik, dan itulah yang menjadi mimpi Kak Ita untuk dikembangkan nantinya. Betul ya Kak Ita ya? Betul Kak, kayak membicara soal potensi Sumba ini sebenarnya ini menjadi PR untuk anak-anak pariwisata saat ini. Karena bagaimana para anak muda saat ini membungkus rapi pariwisata di Sumba itu untuk dieksplorkan, untuk dikembangkan dan dipromosikan sebenarnya. Dan bagaimana untuk bandingkan dengan di Bali, Sumba itu bisa dikatakan pariwisata masa depan. Kalau Bali bisa dikatakan pariwisata masa lalu, kayak gitu. Masih sangat-sangat berkembang, karena inilah yang menjadi PR kita nanti. Dimana kita Oke, tadi di akhir sedikit terputus-putus, tapi intinya aku sudah dapat nih dari kita, ini adalah
PR untuk anak-anak pariwisata gitu ya, dimana potensinya tuh sebenarnya sudah ada nih teman-teman, tapi mungkin pengelolaannya dan gimana visibility-nya terlihat oleh turis dalam di luar negeri ataupun dalam negeri itu adalah hal-hal yang kurang, dan menjadi mimpinya Kak Ita dan juga mengajak teman-teman pariwisata untuk terus mengelola hal ini ya. Oke, terima kasih banyak Betul sekali, Kak. Terima kasih banyak Kak Ita. Jawabannya walaupun ada sedikit kendala gitu, tapi aku masih mendapat inti-intinya gitu. Tapi Kak Ita, aku mau nanya dong, kalau misalnya tuh dari tadi Kak Ita tuh sudah menceritakan tentang gimana sih jadi anak pariwisata itu, dan apa mimpi dan juga hal yang diinginkan oleh Kak Ita dan juga teman-teman jurusan pariwisata lainnya. Tapi ada nggak sih Kak tips-tips gitu ya buat para mahasiswa yang baru menjalankan perkuliahan di pariwisata? Atau mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia perkuliahan, mau milih pariwisata gitu ya, tapi masih bingung atau masih takut. Ada nggak sih tips-tips dari Kak Ita? Nah, apakah suaraku terdengar? Atau putus lagi? Agak putus-putus, tapi sekarang sudah lumayan terdengar. Tapi sepertinya nge-freeze di aku. Di Kak-nya, apakah Kak Ita nge-freeze? Nge-freeze juga. Sebenarnya aku tuh takut jaringan aku juga sih, makanya kayak diem dulu. Iya, aku juga kayak kita bertiga nih lagi susah jaringan nih, teman-teman. Sorry banget, guys. Oke, nggak apa-apa. Kalau kakak, kalau gitu sepertinya yang lagi tersambung sama aku nih, Kak Anya nih. Berarti kita halo Kak Ita. Nah, di sini gambarnya udah jelas lagi nih Kak Ita. Udah bisa mendengar aku Kak? Aku dengar kok, Kak. Aku dengar. Oke, boleh Kak Ita. Nah, ini aku yang mau jelasin pertama tuh tips-tips nih untuk teman-teman yang saat ini berada di bangku kuliah. Nah, untuk saya pun sendiri, nah, yang pertama kita harus memiliki niat. Ini yang paling penting. Nah, niat terus kita berani keluar dari zona nyaman kita. Berani men-challenge-kan diri untuk belajar hal baru apapun itu. Bagaimana kita untuk berhadapan sama teman-teman kita sendiri, menghadapi tamu. Apapun yang kita udah pilih, kita harus konsisten untuk menyelesaikan, bukan mengakhiri. Nah, teman-teman bisa kayak terus jangan lupa sepertinya terputus lagi nih. di jam Gak apa-apa, Kak Ita, tadi aku sudah mendengar tips-tipsnya, jadi mungkin aku sampaikan ulang nih ya buat teman-teman yang sedang menonton yang tadi kurang terdengar. Sedengar aku itu tips pertamanya, yang pasti coba dari diri sendiri gitu ya, motivasinya dulu, memulainya seperti apa, lalu perhatian diri sendiri terhadap studinya, dan juga evaluasi dirinya seperti apa gitu ya Kak ya. Jadi semuanya tuh sebenarnya mulai dari diri sendiri ya Kak Ita ya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa nih, sepertinya agak terputus-putus lagi. Tapi nggak akan bikin semangat aku luntur, karena tadi juga ada teman-teman yang semangatin. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin aku ke Kak Anya lagi. Kak Anya, apakah masih di situ? Masih ya? Apa aku nge-freeze ya? Enggak. Tadi Kak Anya, di aku nggak ada suara, jadi aku kira terputus. Tapi sepertinya aman ya? Aman.
Oke, Kak Anya boleh nggak sih Kak diceritain gitu ya, apa aja sih upaya dari Kak Anya untuk mempromosikan pariwisata Kalimantan Timur? Karena tadi kan seperti yang sudah diceritakan gitu ya, banyak sekali keindahan dan juga potensi-potensi dari Kalimantan Timur yang sebenarnya bahkan aku sendiri nih belum ketahui gitu. Ada nggak sih Kak upaya-upaya khusus atau mungkin cara-cara promosi dari Kak Anya gitu ya yang pernah Kakak lakukan? Boleh diceritain, terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi tuh untuk aku lakuin itu ada yang aku pribadi dan ada juga bersama FDWB yang Forum Duta Wisata Balikpapan. Itu tuh karena kita sebagai anak muda ya dan sekarang kan platform yang paling dilihat oleh orang lain itu kan Instagram. Jadi sebenarnya Instagram tuh menjadi platform utama kita untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Balikpapan. Nah, di situ jadi kita tuh biasa brainstorming kayak kita harus apa ngepromosiin tempat wisata apa buat konten menarik di account ya FDWB BPN itu. Tapi untuk aku sendiri, aku juga menggunakan Instagram aku untuk ngepromosin tempat wisata di Balikpapan. Jadi kalau misalnya kakak-kakak atau audiens semua mau tahu nih apa aja sih di Kalimantan tuh ada apa aja, itu bisa banget nge-scroll IG aku tuh banyak banget foto-foto aku lagi di tempat wisata. Aku juga buat reels dan mungkin ini aku nggak taruh di highlight sih, tapi dulu waktu aku masih waktu aku menjabat itu aku juga sering banget tuh ngasih informasi menarik di Instastory, baru tuh konten-konten di Instastory kayak gitu. Jadi lebih ke penggunaan sosial media Instagram sih untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Balikpapan. Tapi ya kontennya tuh beda-beda. Jadi kayak kadang kontennya kita ke sana atau kayak konten menarik, terus kayak apa ya fakta-faktanya yang kayak gitu. Oke. Berarti ini ya mempergunakan perubahan teknologi sekarang untuk menjadi platform informasi atau misalnya teknologi promosi yang paling jitu. Karena menurut aku juga ya sepertinya sosial media sekarang tuh bisa menjadi salah satu wadah untuk promosi terbaik gitu ya, dari mulai di feed Instagram, selain Instagram juga ada TikTok. Aku setuju banget sih sama Kak Anya. Ini juga sepertinya Kak Anya sambil promosi boleh di-follow IG-nya Kak Anya juga kalau misalnya mau tahu tentang pariwisata Kalimantan Timur dan sekitarnya. Terima kasih ya Kak Anya untuk jawabannya. Sama-sama. Oke, Kak Ita, apakah aku sudah terdengar jelas di Kak Ita nih? Sepertinya terputus lagi atau terdengar jelas? Halo, Kak Ita. Oke, nggak apa-apa. Karena kita masih menunggu Kak Ita untuk terhubung kembali gitu ya. Kita masih ngobrol-ngobrol aja nih sama Kak Anya. Mungkin selanjutnya aku juga mau nanya sih Kak. Mungkin kan kalau misalnya Kalimantan Timur ini kan tidak setenar kota Bali misalnya. Kita bisa ngomong Bali ya, karena sepertinya turis-turis luar negeri ini paling tahu tuh Bali. Bahkan ada juga nggak jarang yang mengira tuh Bali tuh bukan Indonesia gitu ya. Bali, Indonesia gitu ya Kak. Menurut Kak Anya, kalau misalnya dari Kak Anya tuh ada nggak sih Kak keterbatasan dari kota-kota lainnya termasuk Kalimantan Timur untuk dipromosikan ke turis-turis? Apakah ada kayak rintangan tersendiri atau hal-hal yang mungkin menurut Kak Ita tuh Kak Anya itu adalah salah satu hal yang kayak ini bisa menjadi tantangan untuk mengenalkan Kalimantan Timur, tapi sebenarnya bisa diantisipasi seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau untuk tantangannya untuk mempromosikannya itu sebenarnya tuh kalau menurut aku dari Duta Wisata per kota per kabupaten itu kayak kita udah mempromosikan itu dengan bagaimana baru tuh udah baik gitu promosinya. Namun untuk kenapa kayak nggak se-attract Bali itu karena mungkin menurut aku tuh accessibility-nya sih tadi yang aku udah jelasin. Accessibility di mana kayak untuk misalnya untuk ke Derawan nih itu tuh kayak jauh banget perjalanannya Kak. Jadi itu kalau misalnya kita di Jakarta nih kita harus ke Balikpapan dulu, dari Balikpapan kita harus ke Berau dulu, dan waktu di Berau itu kita tuh masih ada sekitar 1-2 jam untuk ke Derawannya. Jadi kalau emang nggak yang kayak explorer banget itu kayak agak susah untuk menjangkau karena memang ini literally hidden gem ya. Ini benar-benar hidden gem banget. Sedangkan ya kalau
misalnya kita mau ke Bali itu kan kayak ya udah kita langsung ke Bali langsung oke kita ke Aksesnya sudah mudah ya Kak ya kalau misalnya ke Bali ya itu. kayak gitu. Nah tapi I'm so grateful sih untuk government yang akan memindahkan ibu kota ke Kaltim, which itu kayak cuma sekitar 30 menit gitu dari Balikpapan. Jadi menurut aku ini juga dibantu oleh pemerintah Indonesia juga ya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri kayak gitu. Dan I'm sure untuk sekarang sih aku lihat banyak banget jalan-jalan ke tempat pariwisata yang ada di Kalimantan Timur itu udah dibaikin dan udah dipercepat lagi gitu. Jadi I really hope that kalau di Kalimantan Timur untuk tahun ini bisa maju daripada sebelumnya. Iya, amin, 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 amin. Yang terbaik ya untuk asalnya. Nih, Kak Ita sepertinya udah tersambung kembali. Dari tadi kita putus nyambung. Tapi sepertinya udah nyambung kembali nih dengan Kak Ita. Kak Ita, aku mau nanya dong, Kak. Kalau misalnya Kak Ita kan, ini berarti stay-nya sekarang di Bali ya, Kak? Kak Ita, halo. Oke, di Bali. Di Bali ini dari mulai masa perkuliahan sudah di Bali kan ya. Kalau misalnya dari Kak Ita sendiri ada nggak sih Kak kesan dan atau seperti pesan gitu ya selama menjadi mahasiswa pariwisata juga selama menerima beasiswa dari Yayasan Kohalbe gitu Kak? Terputus lagi ya? Halo. Oke, gak apa-apa sepertinya. Betul tadi Kak Ita sudah berbicara ya teman-teman kalau misalnya jam segini di daerah Kak Ita tuh lagi susah-susahnya jaringan, tapi kita tadi udah sempat berbicara sedikit tentang Sumba dan juga pengalaman Kak Ita semasa menjadi mahasiswi pariwisata. Oke, mungkin aku lanjut ngobrol sama Kak Anya karena daripada kita diem-dieman ya gitu kan. Kak Anya, aku mau nanya dong Kak, kan di sini mungkin kita kebanyakan followers dari Yayasan Gokalbe juga perempuan ya, karena Yayasan Gokalbe ingin mengutamakan perempuan dan pendidikan seperti itu ya. Kalau misalnya dari Kak Anya sendiri, ada nggak sih Kak keterbatasan atau stereotip gitu yang dihadapi Kakak sebagai perempuan dan teman-teman perempuan lainnya dalam industri pariwisata? Oke. Sebenarnya nih waktu aku dapat pertanyaannya, sebenarnya aku kayak agak untuk menjawab ini tuh harus ada kayak teoriknya dulu ya. Jadi tadi aku agak research dulu gitu. Oke, terus kalau dari yang aku dapat based on my research sendiri, di pemberdayaan perempuan di sektor wisata itu dipengaruhi oleh 4 faktor sih Kak. Yang pertama itu kalau nggak salah itu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu lebih ke adanya kesenjangan kesenjangan gaji gitu loh antara perempuan dan juga laki-laki. Dan sebenarnya dari yang research yang aku temuin itu banyak banyak kayak tempat yang masih kayak gitu masih kayak kalau perempuan tuh digaji lebih sedikit dari laki. Nah tapi kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri karena aku udah tinggal di sana gitu aku tahu bahwa kalau di Kaltim itu untuk tunjangan gaji gitu tuh itu nggak berlaku sih Kak karena kalau di sana tuh pun udah kayak sama equal gitu pria atau wanita kita tuh ya dengan lakuin apa itu yang kita dapatkan kayak gitu. Terus tuh kan faktor dari ekonomi ya. Yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial itu apa? Itu tuh lebih ke merujuk pada komunitas-komunitas yang ada di tempat wisata. Nah, untuk di Kalimantan Timur sendiri untuk komunitas perempuannya itu udah mulai maju. Nah, udah mulai maju tuh kayak apa? Tuh salah satunya itu ada kayak di Balikpapan itu ada PKK. Jadi PKK, kan semua daerah ada PKK ya. Tapi ya PKK yang di Balikpapan itu diketuai langsung oleh Bu Nurlena, di mana Bu Nurlena itu istri dari Pak Wali Kota kita, Pak Masud. Jadi iya, jadi Amang lebih terurus banget sekarang. Dan sosial ini tuh lebih ke apa ya mengambil di tempat pariwisata gitu peran perempuan ini tuh ya itu dengan membuat usaha pengrajin tuh di Kalimantan tuh terkenal sama batu-batuannya kalung batu-batu kalung mutiara kayak gitu. Nah terus tuh kalau untuk faktor selanjutnya itu ada faktor psikologis. Nah di mana
itu tuh nilai-nilai budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur tuh diperkenalkan gitu uh, ke turis. Nah, sebagaimana mestinya. Nah, seperti peran perempuan di sini tuh lebih ke ini. Kalau di Kalimantan Timur itu tari-tarian Kaltim itu emang mayoritas ditarikan oleh perempuan. Itu bisa kayak 2:8 gitu. Nah, jadi itu peran perempuan nih untuk menunjukkan budaya-budaya yang ada di Kaltim. Tadi tuh aku juga ada yang baca komen kayak Kak Anya bisa nggak tari Kaltim gitu. Bisa. Jadi bisa lebih aku. Keren-keren tuh buat teman-teman yang udah bertanya, bisa nggak sih kayaknya tuh nari dari tarian Kalimantan Timur, ternyata bisa tuh teman-teman, karena itu adalah salah satu upaya juga ya Kak untuk melestarikan dari sektor peran perempuannya. Tari Dayak tuh namanya. Tari Dayak. Iya. Nah, terus tuh selanjutnya tuh faktor politik, di mana ya kalau di Kalimantan Timur sendiri ya sebenarnya udah banyak kok kayak Pok Darwis atau kayak komunitas itu yang ketuanya itu udah perempuan. Jadi sebenarnya kalau di Kaltim sendiri itu peran suara dari perempuan tuh udah mulai terdengar. Jadi kayak sebenarnya overall pariwisata yang ada di Kalimantan Timur itu nggak ada kesenjangan antara gender laki-laki dan juga perempuan gitu. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi Oke, jadi mungkin juga seiring berkembangnya generasi gitu ya Kak, akhirnya udah equal gitu ya antara perempuan dan laki-laki di bidang pariwisata di Kalimantan Timur. Seperti itu ya Kak, juga ada kayaknya ada dukungan atau ada support dari situ, jadinya mungkin sudah ada perkembangan dari pemikiran tersendiri ataupun dari struktur-struktur kayak tadi udah ada ketua yang ternyata perempuan juga nih gitu ya. Aja. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Anya untuk jawabannya. Ini sepertinya kalau aku lihat-lihat, aku dan Kak Ita sudah lancar nih. Jadi Kak Ita sudah bisa mendengar aku. Amin. Awan ya Kak Ita. Mungkin pertanyaannya sama aja nih kayak ke Kak Anya. Kalau misalnya di Sumba sendiri nih Kak Ita, ada nggak sih keterbatasan atau stereotip yang dihadapi oleh perempuan gitu ya dalam industri pariwisata Sumba tersendiri? Kalau untuk bicara soal perempuan, sama sih di Sumba sekarang tuh udah mulai terdengar suara dari perempuan, gebrakan dari perempuan Sumba itu kayak gimana. Soalnya di sana tuh ada beberapa komunitas yang memang itu diketuain juga sama perempuan, kayak mereka membuat organisasi English Goes to Kampung kayak gitu. Jadi bagaimana mereka mengajarkan anak-anak pedalaman bahasa Inggris kayak gitu. Nah, terus waktu itu sebelum di Rumah Budaya Sumba sebagai guru baca tulis. Nah, dari situ bahwa itu pun yang dikelola dengan gurunya itu perempuan. Jadi bagaimana peran perempuan untuk masa depan anak. Kasarnya kayak gitu. Jadi mengajarkan anak gimana cara bacanya, karena di sana emang ada satu kampung, dia kampung di tengah-tengah kota, tapi soal SDM untuk anaknya itu kurang diperhatikan, sehingga Pak Robert, salah satu tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai ketua pemimpin dan pendiri dari Rumah Budaya Sumba, bekerja sama dengan Sekolah Gava yang di Jakarta, Kak. Kalau Kak Natasha tahu. Iya Kak, aku tahu. Yang ketuanya itu Pak Petrus Gautama kalau nggak salah. Nah, setelah itu bekerja samalah dengan Rumah Budaya Sumba. Nah, yang menjadi guru tersendiri dari sekolah tersebut adalah perempuan, dan menurutku ini hal-hal kecil yang dilakukan oleh perempuan Sumba untuk membantu dan mengangkat martabat-martabat perempuan lainnya. Terus ada kelompok-kelompok LSM juga yang membuat bahwa ada kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh perempuan. Jadi saat ini aksi-aksi dari para wanita itu udah kelihatan.
Oke, oke, oke. Jadi sudah banyak gerakan-gerakan juga ya, mulai dari tadi banyak guru-guru yang sudah diketuai oleh wanita, juga ada beberapa komunitas ataupun lembaga yang diketuai oleh wanita. Jadi peran perempuan di industri pariwisata Sumber ini sebenarnya sudah terlihat dan juga sudah menjadi prioritas untuk perempuan kalau misalnya mau terjun langsung sudah bisa gitu ya, Kak Ita ya. Oke, wow, keren banget. Oke, mungkin nah, sepertinya Kak Ita nge-freeze lagi nggak sih kayaknya? Iya, iya. Tapi Atlas tadi udah balik lagi. kayak oh ya. Oke, Kak Ita Kali mungkin lagi ya. Kak Ita dan Kaknya mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir dari aku. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya seputar dunia pariwisata ataupun seputar kuliah pariwisata ataupun menjadi putri pariwisata bisa ditaruh di kolom komentar sekarang karena setelah pertanyaan aku sebenarnya dari aku pertanyaannya sudah habis. Jadi pertanyaan terakhir aku tuh sebenarnya sepertinya lebih ke ini sih. Kesan dan pesan Kakak Kak Ita menjadi mahasiswi pariwisata gitu ya, juga penerima beasiswa Yayasan Kokalbe, juga kesan-pesan dari Kak Anya menjadi putri pariwisata tuh seperti apa sih? Dan mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang ingin menjadi mahasiswi pariwisata dan juga atau putri pariwisata. Mungkin karena sekarang jaringannya Kak Ita sudah kembali nih, aku boleh ke Kak Ita dulu ya, memanfaatkan jaringan Boleh, dulu. boleh. Nah, kesan dan Oke. pesanku itu dari awalnya dapat bergabung bersama beasiswa Yayasan Kokalbe itu merupakan hal-hal yang istimewa karena saat itu di tahun 2020 itu mulai apply ke beasiswa ini. Nah, terus saat itu dikenalkan sama Pater Robert juga yang tadi pendiri Rumah Budaya itu dikenalkan sama Ibu Neti dan segala macam teman rekan-rekannya. Nah, itu dilakukan tes wawancara dan tes tulis. Dan itu ketika kita lolos di tes beasiswa ini, baru kita diminta untuk daftar ke universitas sesuai dengan yang sudah diminta dari pihak beasiswa sendiri. Nah, saat itu syukurnya aku termasuk salah satu yang lolos, sehingga setelah ada berita kelulusan itu dari Ibu Neti, dari beasiswa Kokalbe ini, langsung dong kita yang lain tuh yang lulus langsung apply di universitas itu. Nah, saat itu sekitar bulan Juli kayaknya kalau nggak salah 2020 itu baru bayangin udah di bulan Juli Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Setelah itu lolos terus diadakan tes itu belum lolos sih. Waktu itu baru selesaikan berkas-berkasnya. Setelah itu dan itu 2020 yang COVID-nya tuh masih marak-maraknya. Harus berangkat ke Bali untuk tes offline dengan saat itu belum ada yang antigen atau swab yang cuman dimasukin ke hidung ataupun mulut, benar-benar ambil darah, benar-benar itu challenge banget, harus ambil darah. Nah, setelah sampai di sana kita tuh tes tulis UTBK. Nah, puji Tuhan kayaknya waktu itu dari Sumba ada 6 orang dah di universitas yang apply di Universitas Udayana. Nah, dari semuanya itu aku salah satu, bukan salah satu, satu-satunya yang lolos di Universitas Udayana. Benar-benar puji Tuhan. Soalnya aku saat itu mengenal dunia pariwisata tuh setelah lulus SMA, karena SMA itu jurusan IPA. Oh, Benar-benar iya, setelah lulus SMA itu yang tadi kayak explore kemana-mana, berkomunikasi tentang pariwisata tuh kayak gimana. Terus adalah niatnya untuk masuk ambil pariwisata. Nah, untuk kesan dan pesannya, karena sudah mendapatkan beasiswa ini, kita memiliki tanggung jawab. Bagaimana kita mempercayakan diri sendiri, meyakinkan juga orang yang sudah memberikan kepercayaan itu. Nah, satu semester pertama itu semester 1 benar-benar giat yang sangat berkuar-kuar karena patokannya waktu itu 3,30. Nah, setauku dari pembicaraan teman-temanku yang sebelumnya 3,50. Gimana sih caranya dapat IPK 3,50? Karena belum tahu nih
first impression-nya tuh kayak gimana sih di dunia perkuliahan? Ketika yang di atas 3,50 dan sampai sekarang tiap semesternya naik, itu yang aku memberikan apresiasi ke diri sendiri juga. Dan mungkin kesan dan pesan untuk teman-teman, gimana sih kita meyakinkan diri sendiri, bertanggung jawab ke diri sendiri, ke orang tua, ke pater juga yang menjadi jembatan untuk dapat beasiswa. Oke. Sepertinya agak terputus lagi nih. Bener nggak Kak Anya? Aku konfirmasi terus soalnya takutnya di aku yang terputus. Di sini terputus nih Kak. Oke, tapi tadi aku udah mendapatkan inti-intinya adalah sebenarnya kalau misalnya kita terjun ke dunia pariwisata, apalagi seperti Kak Ita ya teman-teman yang tadinya dari jurusan IPA, itu yang harus dipegang menjadi mahasiswa pariwisata adalah ya dari diri kita sendiri ya, dari tujuan kita seperti apa. Tadi aku mendengar suara Kak Ita tapi putus-putus. Ya jadi aduh, keputus sepertinya. Oke, pastinya tanggung jawab dari diri kita sendiri, apalagi sudah memilih jurusan yang jurusan pariwisata adalah salah satu jurusan yang unik dan juga memiliki tujuan yang baik gitu ya kalau menurut aku. Mungkin kita bisa aku juga. Iya, betul. Jadi menurut kita nih, mungkin juga menurut teman-teman, jurusan pariwisata tuh salah satu jurusan yang kita nggak hanya belajar, tapi kita memikirkan orang lain, memikirkan budaya. Jadi salah satu jurusan yang memiliki citra baik dan juga menurut aku akan memajukan Indonesia sendiri ya, beserta dengan budayanya. Benar. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke Kak Anya nih. Kalau Kak Anya, pesan dan kesannya, bagaimana menjadi peran Kak Anya nih, yaitu Duta Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Apakah ada yang mau disampaikan? Mana tahu teman-teman di sini juga ingin menjadi Putri Pariwisata gitu ya Kak. Mungkin boleh di-spill sedikit gitu Kak Anya, silakan. Oke, menurut aku kesan aku ya jadi Duta Wisata, Putri Pariwisata, itu it's such a blessing guys, banget. I'm so blessed to be chosen sebagai Putri Pariwisata, karena ya baik lagi karena selain apa yang bisa aku dapatin, aku juga bisa memberikan itu ke orang lain juga gitu. Jadi menurut aku untuk jadi Duta Wisata ini benar-benar truly one of my best decision, my best experience yang kayak jujur mungkin selamanya nggak bakal aku lupain. Karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dan bisa banyak banget ilmu yang kita bisa share ke orang lain. Dan menurut aku happy banget dulu waktu jadi Putri Pariwisata, Duta Wisata gitu. Puji Tuhan. Dan ya itu, jadi kalau pesan aku bagi teman-teman yang mau daftar Duta Wisata, Putri Pariwisata gitu, kayak banyak banget sih yang nanya ke aku gitu, yang kayak Kak itu harus tahu wisata-wisata gitu nggak sih? For sure kalau misalnya mau Duta Wisata manapun ya ini tuh harus tahu tempat wisata di situ. Tapi untuk kayak pariwisata untuk kayak pariwisata in general, ntar kita tuh belajar bareng. Untuk public speaking ntar kita belajar bareng, semua tuh belajar bareng nantinya waktu karantina. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen banget itu, aku pengen gitu Duta Wisata, tapi aku kayak gini, coba aja dulu gitu. Terus kayak bisa masuk, coba aja dulu, bener-bener kayak guys, trust me tuh kalian gak bakal pernah nyesel seumur hidup kalian. Jadi aku encourage kalian banget. Mungkin Kak Natasha, Kak Ita mau join Duta Wisata ya kan? Soalnya itu Jakarta tuh kayak itu ya, kalau di Bali tuh apa namanya Kak ya? Jaga bagus pariwisata. Jaga bagus, bener banget. Nanti udah saya mahasiswi pariwisata gitu Kak Ita gitu untuk join. Iya Kak Ita, mana tahu mau coba juga ya. Jadi nanti kita bisa live lagi nih, dua-duanya udah jadi Putri Pariwisata. Keren banget. Kak Natasha mungkin Abang Nona gitu kan. Jadi kayak waduh. Pengen mungkin nanti ya Kak, karena kan udah dapat motivasi nih dari Kak Anya juga tadi, ada yang minta motivasinya dong Kak gitu kan ya. Udah dikasih motivasi dari Kak Anya, yang penting tuh coba dulu teman-teman masalah berhasil atau belum berhasil, bukan gagal ya, kita nggak pernah ada kata gagal dalam hidup. Berhasil atau belum waktunya itu sebenarnya ada prosesnya masing-masing.
Kak Anya, apa saja seleksi jadi putri pariwisata, Kak? Tuh, mungkin boleh dijawab, Kak. Apa aja sih seleksinya, Kak, untuk jadi putri pariwisata? Oke, aku jelasin yang di tingkat kota ya. Jadi di tingkat kota itu seleksinya tuh kemarin tuh ada 2 kali. Jadi tuh kita tuh kirim form dulu, terus tuh kayak di seleksi form itu ntar kayak ada namanya kayak semifinalis ya, semifinalis. Nah itu tuh kayak ada 100 orangan gitu yang dari formnya itu. Nah itu kita dikumpulin, terus tuh kayak interview gitu, interview itu sebenarnya menentukan ke 20 kalau di angkatan aku 20 finalis tuh 10 cewek sama 10 cowok. Nah, itu sih sebenarnya kalau misalkan udah jadi finalis, itu udah kalian duta wisata gitu. Nah, sebenarnya nah abis dari 10 finalis itu kita karantina, kita belajar bareng untuk menentukan yang jadi dutanya siapa. Nah, sebenarnya ya guys, sebenarnya aku tuh nggak menang waktu di kota itu. Tapi iya, aku tuh nggak menang waktu di kota itu, tapi jalan Tuhan ya sepertinya saya di handpicknya ke provinsi. Nah waktu di provinsi itu ya di handpicknya tuh ke provinsi. Nah waktu di provinsi itu seleksinya sebenarnya lebih bukan weight over juga, tapi kayak menurut di akunya tuh lebih ke pressure banget ya, apalagi karena aku ngebawa nama kota aku sendiri ya, jadi kayak Betul. bener-bener itu. Nah tapi kalau udah gitu karena bawa nama kota sendiri pasti ada motivasi lebih besar ya, kayak aku harus pulang dengan membawa title yang kayak gitu. Tuh untuk seleksi juga sama sih. Iya, nah untuk seleksinya kalau di Putri Pariwisata di provinsi itu juga sama sih sebenarnya, karantina, tapi sebenarnya waktunya lebih singkat juga, kayak cuma 3 hari gitu karantina, habis itu grand final. Sebenarnya di provinsi juga aku kayak yang juara 1 gitu, tapi aku bawa title yang best presentation itu. Dan no matter what, kayak until now juga, meskipun itu tahun 2021 ya, until now juga title duta wisata itu emang stick with me forever gitu. Jadi kayak Iya. Wah, jadi sebelum mendapatkan gelar, tapi udah ada gelar duluan. Duta pariwisata gitu ya, Kak. Nah, iya bener kayak gitu. Jadi kayak Coba. Apa nih yang Kak Resti ya kalau nggak salah ya. Betul, Kak Resti. Jadi Kak Resti kalau misalnya mau ikut coba aja Kak, kalau misalnya mengenai persyaratan mungkin setiap kotanya akan ada yang berbeda gitu ya. Tapi mungkin coba cari tahu dulu aja duta pariwisata tentang daerahnya masing-masing dan coba diikutin aja, mana tahu rezekinya di situ kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Benar. Tadi Oke, kira-kira ada juga sih, apakah yang hijab juga bisa jadi finalis Kak? Bisa. Bisa tuh, bisa. Dari perangkatan juga pada banyak jilbab kok. Tuh teman-teman, jadi dicoba aja buat teman-teman yang mau mencoba jadi duta atau putri pariwisata, dicoba aja, mana tahu rezekinya di situ. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, dari aku juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak kakak-kakak cantik nih, Kak Anya dan juga Kak Ita. Hari ini telah meluangkan waktu. Soalnya pernah ikut duta genre tapi belum rezeki. Mungkin rezekinya di next duta gitu ya Kak. Jadi tetap coba aja, setiap ada kesempatan dicoba aja. Duta wisata Kak. Mungkin gitu ya. Oke, aku Oke, kalau gitu dari aku sudah cukup. Terima kasih banyak untuk Kak Anya dan juga Kak Ita untuk hari ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, di ngoceh, di program lainnya. Terima kasih banyak ya Kak. Maaf juga kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan, dan juga teman-teman maaf kalau misalnya ada masalah kata, salah perbuatan ataupun jaringan tadi. Terima kasih sudah nonton hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you Kalbe, thank you Kak Natasha. Thank you Kak Natasha. Terima kasih. Dadah, selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam. Selamat malam.